Berapa menit? 30. Ya. Baik, anak bapak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak pastinya kalian sudah mengenal ya, nama bapak Pak Moji. Hari ini kita akan masuk ke sesi pertama dalam pembelajaran kita, ya, mata pelajaran kita yang sudah kita sama-sama ketahui yaitu PBU. Ya, khususnya ini adalah mata pelajaran yang masuk ke dalam struktur pelajaran itu namanya C3 atau keterampilan khusus yang berada di jurusan kita ya, yaitu RPR. Dalam kesempatan hari ini Bapak akan memperkenalkan kepada siswa Bapak sekalian mengenai PBU. Apa itu kepanjangannya PBU? Panjangannya adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, ini nih. Yang akan kita tekankan dalam pembelajaran ini yaitu yang disebut dengan objek. Maka anak bapak akan bapak perkenalkan apa sebenarnya yang disebut dengan objek. Oke. Pertama, kita coba membahas mengenai kehidupan kita sehari-hari, ya. Pertama, kita pastinya pernah berjumpa dengan berbagai benda, ya. Contohnya, misalkan siswa sekalian berada di sebuah terminal, ya. Terminal, ya, mungkin terminal bus. Ada berbagai macam yang bisa atau anak bapak semua lihat. Ada nanti mungkin di situ bus. Ada mungkin di situ angkutan kota. Ada mungkin nanti adalah kendaraan pribadi dan lain-lain. Pastinya juga anak bapak akan melihat di situ ada manusia. Pastinya juga akan lihat mungkin bangunan dan macam-macam. Ya, semua yang Anda lihat atau siswa lihat semua di terminal, semua yang bisa Anda lihat semua itu termasuk namanya adalah objek. Setiap entitas ya yang bisa Anda lihat di terminal bus itu disebut dengan objek. Jadi ada objek. Sebuah objek ya yang bisa kita lihat itu dia memiliki ciri-ciri. Contoh, kita bahas mengenai bus. Apa ciri-ciri dari sebuah bus? Mungkin dia memiliki roda, pasti ya. Roda mungkin jumlahnya 6, mungkin 6 atau 8, ya, 8 rodanya. Lalu dia memiliki bangku, dia memiliki setir, mungkin dia memiliki knalpot. Jadi ini adalah ciri-ciri dari sebuah bus. Kalau misalkan anak bapak melihat ada benda memiliki ciri-ciri seperti ini, punya roda 8, punya bangku, punya setir, punya knalpot, ya, maka itu disebut dengan objek.
banyak nanti objek yang banyak, oke, objek yang banyak, lalu dia memiliki ciri yang sama, ya, itu disebut dengan kelas. Nah, ini tolong perhatikan. Objek yang banyak, ya, mungkin memiliki ciri-ciri tadi, ada rodanya 8, ada dia memiliki bangku, kemudian dia memiliki setir, ada knalpotnya, tapi jumlahnya banyak. Itu disebut dengan kelas. Jika siswa menemukan, ya, siswa menemukan ada 200 objek yang sama ini semua, ada roda, ada bangku, ada setir, ada knalpotnya, jumlahnya semua 200. Dia maka akan masuk ke dalam sebuah kelas. Artinya sudah lebih dari satu. Ya. Masuk dalam kelas. Kelas apa namanya? Kelasnya namanya adalah bus. Ya, mungkin jumlahnya dari 200. Kita kembangkan lagi. Ada angkot. Angkot kira-kira cirinya sama nggak dengan bus? Pastinya akan beda, ya. Mesti kamu lihat. Angkot itu rodanya nggak sampai 8, paling cuma 4. Bangku ada. Tapi mungkin jumlahnya lebih sedikit. Setir ada, mungkin ada, tapi ukuran mungkin lebih kecil. Knalpot pastinya juga ada, tapi dia mungkin ukuran lebih kecil. Jadi angkot sama bus, dia sama-sama objek, tetapi ciri-cirinya sudah berbeda. Makanya antara angkot sama bus, dia sudah berbeda kelas. Jadi tercipta lagi namanya kelas angkot. Mungkin jumlah angkotnya ada 100 misalkan. Kita lihat lagi apa saja kita definisikan di sebuah terminal. Ada kendaraan pribadi. Pastinya bisa kita lihat ciri-cirinya juga pasti berbeda, ya. Antara angkot dengan bus dengan kendaraan pribadi. Beda ciri-cirinya, maka terciptalah lagi kelas namanya kendaraan pribadi. Dan seterusnya. Anak bapak bisa melihat manusia. Manusia memiliki ciri-ciri yang berbeda antara kendaraan pribadi, angkot dengan bus. Pastinya manusia sama tiga benda ini beda. Ya, maka ada di dalam terminal itu Anda akan melihat kelas namanya manusia. Yang jumlahnya lebih banyak lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam kehidupan kita ini kita pasti akan menemukan banyak objek, ya. Kita akan menemukan banyak objek. Kemudian objek-objek itu akan dikumpulkan dalam sebuah kelompok yang sama dengan ciri-ciri yang sama. Kelompok yang sama itu disebut dengan kelas. Ya. Jadi objek dikumpul, memiliki ciri yang sama mereka semua, itu disebut dengan kelas. Jadi dalam kehidupan kita ini, supaya kita gampang dalam mendefinisikan sesuatu, maka sesuatu itu harus kita buat kelompok-kelompoknya. Kita harus buat kelas-kelas. Jadi setiap objek kita masukkan dalam kelas-kelas tertentu. Kita lanjutkan. Tadi Bapak sudah bahas dua istilah. Istilah pertama yaitu objek. Kemudian kumpulan dari objek-objek dengan ciri-ciri yang sama itu disebut dengan kelas. Apa hubungan antara dua ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari dengan pelajaran kita? Apa hubungannya? Jadi sekarang yang berkembang di
dunia kerja, ya, yaitu bagaimana anak bapak bisa membuat program yang besar, ya. Kemudian program yang besar itu kita kelompokkan menjadi berbagai bidang. Bidang-bidang di dalam dalam program kita. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau siswa sekalian melihat di dalam